mazhab apa? Katanya, yang begini-begini nih. Saya karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa dalam bidang-bidang ini, saya bilang, mazhabku adalah Bung Karno. Saya tidak bermazhab kepada mazhab yang baik Hambali, Hanafi, Maliki maupun Syafi'i gitu ya. Saya tidak bermazhab ke sana. Mazhab saya adalah Soekarno dan Soeharto. Ini ya yang saya sayangkan itu, kenapa pernyataan itu dikeluarkan. Ini pernyataan yang kontroversial ini. Artinya pengikutnya itu tidak berpikir merdeka karena mereka nggak bisa bicara. Di set untuk jadi robot kan. Karena memang di sana itu kasarnya saya bilang otoriter, diktator ya itu di sana. Jadi kami sebagai alumni juga mempertanyakan sebenarnya ini kenapa jadi begini, dulu diajarin ke kita begini, kenapa sekarang jadi begini gitu. Berdiri di atas lahan seluas 1.200 hektar, Ma'had Al-Zaitun atau Pondok Pesantren Al-Zaitun terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kumparan menyusuri lokasi pesantren yang jaraknya sekitar 1,5 jam perjalanan dari pusat Kabupaten Indramayu. Al-Zaitun punya gerbang masuk yang berbeda, yakni bagian utara dan selatan. Di sisi gerbang utara, Al-Zaitun dikelilingi oleh sawah dan tempat prostitusi terbesar di Kabupaten Indramayu. Sementara di sisi selatan, terlihat persawahan terhampar luas. Rimbunnya pepohonan seolah menjadi gerbang masuk ke kawasan Al-Zaitun. Gerbang selatan berjarak cukup dekat dengan pusat gedung dibanding gerbang utara yang akses masuknya sejauh 2 km. Ponpes Al-Zaitun dibangun oleh Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI pada 13 Agustus 1996. Pembukaan awal pembelajaran dilakukan pada 1 Juli 1999 dan diresmikan pada 27 Agustus 1999 oleh Presiden RI ketiga, B.J. Habibie. Al-Zaitun merupakan pesantren terbesar se-Asia Tenggara berdasarkan Washington Times tahun 2005. Para santri berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Timor Leste, dan Afrika Selatan. Sejak awal, pimpinan pesantren Abdus Salam Rashidi, Panji Gumilang, sudah menjadi perhatian publik. Ini profil Panji Gumilang. Dulu itu ketika baru berdiri, ya Syekh Ki Panji Gumilang ini tidak seperti sekarang ini, seperti sholat berjamaah ya biasa, ya laki-laki di depan, ya biasa saja gitu. Makanya terus nggak ada salam-salam Yahudi itu nggak ada itu. Terus sekarang ini ada salam Yahudi, saya juga kaget itu. Jadi orang-orang pusat, Pak Habibie, Pak Yusuf Kala, saya tahu betul itu Pak Yusuf Kala juga pernah datang ke sana gitu. Pak Hendro Priyono juga sering datang ke sana. Ya banyaklah pejabat-pejabat dari pusat, menteri-menteri juga sering datang ke sana. Betul itu ya. Saya tuh pernah menanyakan, tapi beliau itu tidak pernah mengatakan ini dari sini, ingin dari situ gitu ya. Jadi ini dari hamba Allah. Apa saja kontroversi Al-Zaitun? Untuk hari ini itu jelas ada perbedaan yang sangat signifikan. Setidaknya perbedaan ini mulai kami rasakan ketika angkatan kedua, angkatan saya, mengadakan reuni di Al-Zaitun. Yang pesertanya hampir 800 orang. Keanehan itu yaitu soal azan yang diistilahkan azannya Bilal ya, yang menghadap ke makmum, bukan azan yang menghadap ke kiblat kan. Idealnya kan azan itu menghadap kiblat.
Di situ yang apa di situ mah rata-rata bukan orang sini, bukan orang Indramayu. Jarang sih mas orang Indramayu, tutup. Kita tidak bisa asal masuk ke sana, walaupun kita orang sini. Sederet indikasi penyimpangan itu memicu respons hingga amarah dari berbagai kalangan. Warga melakukan 2 kali aksi unjuk rasa, yaitu pada 15 Juni dan 22 Juni lalu, dengan tuntutan 1. Tangkap Panji Gumilang, 2. Tutup Al Zaitun, 3. Ungkap sumber dana Al Zaitun, 4. Usut tuntas penugasan lahan negara yang dikuasai Al Zaitun. Yang mana Panji Gumilang menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalam ilahi, namun karangan dari kanjeng Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita wajib meluruskan takbir. Takbir. Untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Pondok Pesantren Al Zaitun, kepolisian menyerahkan personel gabungan dari Polres Indramayu dan Polres-Polres penyangga, seperti Polres Kuningan, Polres Majalengka, Polres Cirebon Kota, Brimob, hingga Polda Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi yang terdiri dari berbagai ormas dan lembaga Islam di Jabar, kepolisian, kejaksaan, hingga TNI. Mereka bertugas mengumpulkan data terkait aktivitas di pesantren, namun sebatas mengkonfirmasi. Pertemuan antara tim investigasi itu dan Panji Gumilang dilakukan pada Jumat 23 Juni di Gedung Sate, Kota Bandung. Panji tak banyak bicara usai dimintai keterangan. Dia hanya berkata, proses permintaan keterangan berjalan dengan baik. Ketua tim investigasi, Badru Zaman, mengatakan dalam pertemuan itu, Panji hanya meminta daftar pertanyaan yang akan diajukan tim investigasi. Panji ingin mempersiapkan jawaban atas pertanyaan itu secara tertulis. Selanjutnya, Ridwan Kamil akan memberikan semacam rekomendasi ke pemerintah pusat terkait hasil investigasi. Keputusan soal salah atau tidaknya Ponpes Al Zaitun akan ditentukan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Agama. MUI Pusat berusaha untuk menemui Panji Gumilang di Gedung Sate, namun ditolak dengan alasan kedatangannya hanya untuk memenuhi undangan tim investigasi. Sejak 2002, MUI melalui tim peneliti khusus telah mengungkap sederet fakta dan temuan terkait pesantren Al Zaitun. Kontroversi Ma'had Al Zaitun itu erat kaitannya dengan doktrin, ajaran, afiliasi kelembagaan, dan konsep keagamaan. Beberapa pihak menilai pesantren ini sesat dan berbahaya. Nah, ini yang sebenarnya cara beragama yang menyimpang ya, yang harus dihentikan. Tidak boleh cara beragama yang menyimpang ini dibiarkan. Maka kami saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Jam Mintel, Jaksa Agung Muda Intelijen, juga dengan Menteri Polhukam untuk bersama-sama kami dari sisi kajian keagamaan memberikan penegasan bahwa yang dilakukan atau ajaran yang disampaikan oleh Panji Gumilang adalah menyimpang. Mohon kepada Ki Panji Gumilang, tolonglah sikap-sikap yang seperti itu berubah gitu ya, diubahlah. Jangan kontroversial. Apa sih manfaatnya ya?